Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khalifah dengan NIM 1908101256. Saya dari jurusan PAI, yaitu dari Fakultas Tarbiyah Kampus IA Yan Syekh Nurjati Cirebon. Dan saya dari kelas PAIG semester 4 menjelang semester 5. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan dari praktek ibadah, yaitu berupa praktek ibadah sholat berjamaah dan penjelasan tentang makmum masbuk. Langsung saja ke videonya.
Sholat fardu. Dasar sholat dari Nabi kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang pertama itu Nabi Muhammad SAW itu pernah menyuruh umatnya untuk meniru sholatnya beliau. Seperti dikatakan di dalam suatu hadis yaitu Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti sholatku. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 2131 dan disahihkan oleh Al-Albani dan Al-Arnaud. Nah, yang kedua yaitu Nabi Muhammad SAW itu sengaja sholat di atas mimbar itu untuk mengajari para sahabatnya tata cara sholat yang benar. Seperti dikatakan dalam hadis, ayyuhan nas innama shana'tu hadza lita'tamu wa lita'allamu sholati. Yang artinya itu, wahai manusia, sengaja aku berbuat demikian supaya kalian itu mengikuti dan mempelajari cara sholatku. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 917 dan Muslim nomor 544. Langsung saja ke pembahasan rukun sholat. Yang pertama itu niat. Dalam bahasa Arab itu an-niyatu, yang artinya al-qasdu, yaitu menyengaja, seperti dalam firman Allah surat Al-Baqarah ayat 225. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum, yang artinya yaitu tetapi dia menghukum kalian karena perbuatan hati kalian. Nah, yang kedua yaitu iftitah atau istiftah, yang artinya pembukaan dan nama lainnya itu iftitah. Tetapi yang pertama itu lebih masyhur secara bahasa. Dinamakan demikian karena doa ini itu dibaca setelah takbiratul ihram, yaitu takbiratul pertama. Seolah-olah ia itu merupakan pembuka sholat setelah takbiratul ihram, dan doa iftitah itu dibaca dengan suara yang lirih atau suara yang pelan. Bunyi dari doa iftitah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya alladzi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu ana minal muslimin. Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana 'abduka zalamtu nafsi wa'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a. Allahumma innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wahdi li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta labbaika wa sa'daika wal khairu kullu fi yadaika wa syarru laisa ilaika ana bika wa ilaika tabarakta wa ta'alaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, yang ketiga yaitu hukum membaca Al-Fatihah atau membaca Al-Fatihah. Para ulama itu sepakat bahwa membaca Al-Fatihah itu hukumnya wajib karena ia merupakan wajibnya sholat. Siapa yang sengaja tidak membaca Al-Fatihah maka sholatnya batal dan wajib mengulanginya. Dasar hukum ini itu ada dalam sabda Nabi Muhammad, yaitu Nabi Muhammad SAW. Seperti yang dikatakan dalam hadis, la sholata liman yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah sholat seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Yaitu berada pada hadis Bukhari nomor 756 dan hadis riwayat Muslim nomor 397. Nah, surat Al-Fatihah ini itu dibaca pada semua rakaat dalam sholat. Adapun jika imam membaca jahar suara keras, maka Al-Fatihah itu dibaca makmum secara lirih atau pelan setelah imam selesai dari Al-Fatihahnya. Nah, pendapat ini itu dikuatkan dengan riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anha bahwa Nabi
Muhammad SAW itu sholat dengan para sahabatnya. Ketika selesai sholat, beliau menghadap para sahabatnya lalu bersabda, apakah kalian membaca dalam sholat kalian di belakang imam? Saat imam membaca, mereka diam lalu beliau mengulanginya hingga 3 kali, lalu yang menjawab, kami memang melakukannya. Nah, di situ beliau lalu menjawab, fala taf'alu wa liyaqra ahadukum bi Fatihatil kitab fi nafsihi. Kalian jangan lakukan, tetapi hendaklah kalian membaca Al-Fatihah di dalam hatinya dengan suara lirih. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 1844 dan dinilai sahih oleh Al-Syekh Al-Albani, Syekh Al-Arnaud dan Syekh Al-Wadi'i. Nah, di dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW atau Rasulullah itu menyuruh makmum itu membaca Al-Fatihah meskipun imam telah membacanya, tetapi di dalam hati atau suara lirih agar tidak mengganggu yang lain. Nah, yang keempat itu makmum masbuk. Nah, jika seseorang atau jika dia makmum masbuk ini artinya itu ketinggalan takbiratul ihram dari imam dan mendapati imam mulai ruku lalu ia mengikutinya, maka ia sudah mendapatkan 1 rakaat meskipun belum sempat membaca Al-Fatihah. Nah, yang kelima itu belum hafal surat Al-Fatihah. Bagi yang belum hafal karena uzur atau alasan yang dibenarkan seperti mu'alaf, yang baru masuk Islam, sudah tua, belum bisa, tidak ada yang mengajari atau udzur lain, maka itu boleh baginya membaca surat lain yang dia hafal. Atau seperti surat Qul Huwallah, boleh dia membaca seperti itu. Jika tidak juga hafal, maka boleh diganti dengan zikir-zikir seperti subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, ini itu berdasarkan dari hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi fa in kana ma'aka Qur'an faqra wa illa fah madillahu wa kabbarhu wa halalhu. Jika kamu memiliki hafalan Al-Quran, maka bacalah ia. Jika tidak, hendaklah kamu bertahmid, bertakbir, dan bertahlil. Hadis riwayat dari At-Tirmidzi nomor 302 dan Abu Daud nomor 861 itu dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani. Nah, yang keenam itu surat-surat yang pernah dibaca Rasulullah. Nah, bacaan surat setelah dari surat Al-Fatihah itu bebas dan boleh yang pendek maupun yang panjang sesuai kemaslahatan. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau pernah membaca dalam sholat subuh yaitu surat seperti surat Qaf, As-Sajdah, Al-Insan, dan Al-Zalzalah. Dari Jabir bin Sum'ah radhiyallahu anhu, dia berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam membaca pada sholat subuh yaitu Qaf wal Quran Al-Majid, surat Qaf. Hadis riwayat Muslim nomor 458. Nah, yang ke-8 itu ruku. Nah, pengertian dari ruku itu sendiri apa sih? Nah, ruku itu artinya membukukan punggung sehingga sejajar dengan kepala itu dengan sempurna. Nah, ruku itu merupakan rukun sholat. Siapa yang mendapati 1 ruku sebagai makmum, maka ia telah mendapatkan 1 rakaat. Nah, langsung saja tata cara dari ruku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau meletakkan kedua telapak tangannya pada kedua lututnya dengan kuat sambil merenggangkan jari-jarinya seolah-olah itu mencengkramnya. Hal ini didasarkan hadis sahih yang berbunyi ketika ruku Nabi Muhammad SAW tidak membuat kepalanya terlalu menunduk dan tidak terlalu mengangkat kepalanya hingga melebihi dari punggungnya. Lalu yang beliau lakukan adalah pertengahannya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1061 dan Abu Daud nomor 730. Nah, setelah dari tata cara ruku, nah yang selanjutnya itu harus tumanina. Tumanina itu apa sih? Tumanina itu tenang. Maksudnya tenang itu turun ke ruku, tenang saat sempurnanya ruku, dan tenang dalam baca bacaannya ruku. Tidak tergesa-gesa. Orang yang terbiasa tidak tumanina itu dikhawatirkan batal pahala sholatnya. Dan bacaan ruku yaitu subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi sampai 3 kali, lalu kemudian berdiri.
Nah, yang selanjutnya itu lama ruku. Ketika sholat, Rasulullah SAW itu menjadikan ruku bangkit setelah ruku, sujud dan duduk di antara dua sujud hampir sama lamanya. Hal ini itu sebagaimana disebutkan oleh hadis Al-Bara' Ibnu Azib radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor 792 dan Muslim nomor 1507. Adapun imam dianjurkan menyesuaikan kondisi jamaahnya. Tidak boleh dia memaksakan lama dalam ruku sehingga makmum merasa keberatan karena barangkali ada yang sakit atau ada yang sudah tua atau sibuk banyak urusan. Nah, selanjutnya ke pembahasan pengertian dari sujud. Pengertian dari sujud itu seseorang turun dari i'tidal dan tasmi', ucapan sami' Allahu liman hamidah, lalu turun dengan menjatuhkan tangan atau kedua lutut ke lantai dan menempelkan 7 anggota sujud. 7 anggota sujud yaitu yang pertama itu muka, kening, dahi dan hidung. 2 sampai 3 itu 2 telapak tangan. 4 sampai 5 itu kedua lutut kanan dan lutut kiri. Yang ke-6 sampai yang ke-7 itu 2 ujung jari kaki kanan dan jari kaki kiri. Nah, selanjutnya itu tata cara dari sujud sendiri. Rasulullah SAW itu meletakkan kedua tangannya itu ke lantai sebelum kedua lututnya. Badan turun condong ke depan itu menuju ke tempat sujud dengan meletakkan kedua tangan terlebih dahulu, baru kemudian meletakkan kedua lututnya dan kemudian meletakkan kepala dengan menyentuhkan atau menekankan hidung, jidat, kening dan dahi ke lantai antara dua tangan. Jadi kepala kita itu berada di antara kedua tangan seperti ini. Nah, kedua tangan sejajar dan pundak atau daun telinga itu sejajar. Bacaan dari sujud tersendiri yaitu Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi sampai 3 kali. Selanjutnya itu bangun dari sujud pertama. Dalam bangun dari sujud ini itu disertai dengan takbir dan boleh kadang itu mengangkat tangan. Itu duduk antara dua sujud. Duduk ini itu dilakukan antara sujud yang pertama dan sujud yang kedua pada rakaat pertama sampai terakhir. Ada 2 macam tipe duduk antara sujud, yaitu yang pertama duduk iftirashi, yaitu duduk dengan meletakkan pantat pada telapak kaki kiri dan kaki kanan ditegakkan. Dan yang kedua itu duduk ik'ak, yaitu duduk dengan menegakkan kedua telapak kaki dan duduk di atas tumit. Hal ini itu berdasarkan dari hadis Aisyah radhiyallahu anha berkata Nabi Muhammad SAW itu menghamparkan kaki beliau yang kiri dan menegakkan kaki kanan, dan beliau itu melarang dari duduknya setan. Hadis riwayat Muslim, Nabi SAW terkadang duduk ik'ak. Hadis riwayat Muslim. Nah, yang ketujuh itu tasyahud awal. Pengertian dari tasyahud awal yaitu tasyahud seakar dengan kata syahadat, karena dalam duduk tasyahud ada bacaan 2 kalimat syahadat. Tasyahud itu termasuk dari rukun sholat. Dalam duduk tasyahud seseorang itu membaca 2 kalimat, yaitu kalimat tahiyat dan sholawat. Lafaz kedua kalimat ini itu akan disebutkan nanti. Tasyahud itu ada 2, yaitu tasyahud awal dan tasyahud akhir. Pada kesempatan ini itu akan dibahas. Yang pertama itu tasyahud awal. Nah, tata cara dari tasyahud awal yaitu cara duduk tasyahud awal adalah iftirashi. Iftirashi kan tadi sudah dibahas, yaitu duduk di atas telapak kaki kiri dengan posisi kaki kanan ditegakkan dan jari-jarinya itu menghadap kiblat. Hal ini itu berdasarkan hadis sahih dari Abi Humaid As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya. Nah, lafaz tahiyat itu terdapat beberapa lafaz tahiyat yang sahih dari Nabi Muhammad SAW. Yang minimal ada 3 variasi. Artinya seseorang itu boleh membaca yang
ini maupun yang itu. Diantaranya adalah tahiyat riwayat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berbunyi at-tahiyati lillahi was-shalawati wat-thayyibah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, versi tahiyat riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anha itu bunyi seperti ini. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian lafaz yang sahih dari Nabi Muhammad SAW itu boleh pula lafaz Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu itu boleh diganti dengan lafaz Assalamu alayya nabi, Assalamu alal nabi, seperti itu. Hal ini menurut penelitian Ibnu Hajar rahimahullah dalam Al-Fath dari beberapa riwayat. Adapun menurut Fathul Lajnah Daimah nomor 8571 dan Syekh bin Baz rahimahullah tidak mengapa tanpa diganti karena lebih sesuai itu meniru jumhur dari sahabat. Nah, yang selanjutnya itu mengangkat telunjuk. Mengangkat jari telunjuk tangan kanan boleh dilakukan di awal tahiyat atau dimulai sejak syahadat, yaitu syahadat yang dua tadi, syahadatain. Lalu diturunkan ketika akan bangkit ke rakaat ketiga atau sampai salam untuk tasyahud akhir. Nah, selanjutnya itu bacaan zikir setelah sesudah dari sholat fardu, yaitu bacaannya seperti Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati wali masyayikhina wali ikhwanina wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. La ilaha illa wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, sampai 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alayka yaudus salam tabarakta rabbana fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ilahina rabbana anta maulana subhanallah 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 sampai 33 kali. Lalu subhanallah bihamdihi daiman abadan alhamdulillah 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 sampai 33 kali. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'mahi. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sampai 33 kali. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim innallaha ghafurur rahim. Afdhalu dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah sampai 50 kali sampai 100 kali. Lalu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatu haqq alaiha nahyan wa alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah minal aminin. Nah, selanjutnya itu bacaan doa setelah dari sesudah sholat fardu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Hamdan yuafi ni'amaka fi mazida. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan tujina biha min jami'il ahwali wa afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairatin fil hayat wa ba'dal mamat innahu sami'un qarib mujibud da'wat wa ya qadi al hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirati wa afiyatun fil jasadi wa sihhatu fil badani wa ziyadatu fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina sakaratul maut min najati
wan najati minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi sakli wal bukhli wal harami wa 'adzabil qabri. Allahumma innaka na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u, min nafsin la tashba'u, wa min daw'atin la yustajabu laha. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa liwalidina wa masyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun 'alaina wa liman ahabba ahsana lahu ahsana ilaina wal kafatal muslimin jama'i. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari praktek sholat jamaah dan makmum masbuk dalam video yang telah dipraktekkan dalam video tersebut, dan penjelasan dari sholat fardu beserta penjelasan-penjelasan di dalamnya seperti tata caranya, pengertiannya, dan cara doa-doa di dalamnya. Saya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam mengerjakan tugas ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.